Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Dewi Mulyani, NIM T20181156. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran pada kurikulum 2013. Yang pertama yaitu identitas RPP. Identitas RPP ini meliputi satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Satuan pendidikan itu nama sekolah. Di sini saya memberi contoh dari SMP Negeri 20-an. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9, semester ganjil. Materi pokok ini saya memilih perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Alokasi waktu 3x3 jam pelajaran. Alokasi waktu ini dituliskan sesuai dengan alokasi waktu yang telah dibuat sebelumnya, yaitu pada program tahunan dan program semester, dan tahun ajaran 2020-2021. Tahun ajaran ini sesuai tahun dibuatnya RPP tersebut. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti ini bisa dilihat dari kompetensi inti dalam lampiran file yaitu Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KIKD halaman 249 sampai 337, atau juga bisa melihat dalam buku guru. Ini contoh dari kompetensi inti punya saya. Yang pertama KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3-nya memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4-nya yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, memodifikasi, dan membuta, dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya yaitu KD atau kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa itu telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka kompetensi dasar ini merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Dan untuk penyusunan kompetensi dasar ini perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, berurutan, yaitu urutan berdasarkan tingkat kesulitan materi yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Dan ini KD yang saya buat. Yang pertama, 1.1 ini meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. KD yang kedua 2.1 yaitu menunjukkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 3.1 memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir 4.1 yaitu menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Yaitu indikator. Indikator ini merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakter peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, kompetensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Kata kerja operasional tersebut itu terdapat C1, C2, C3, C4, C5, dan C6.
Nah, misalnya dalam kompetensi dasar ketiga yang saya buat itu ada kata kerja memahami. Nah, kata kerja memahami itu kita lihat di KKO itu terdapat di C2. Nah, untuk mencari indikatornya kita mencari kata-kata yang mencangkup kata kerja memahami. Dan kita mencari kata-kata tersebut dari C2 sampai C6. Untuk membuat indikator pencapaian kompetensi ini bisa dilihat di KKO atau kata kerja operasional dari teori Bloom. Di situ ada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau kompetensi dasar ke-1 dan ke-2 itu menggunakan ranah afektif, sedangkan kompetensi 3 itu di ranah kognitif dan kompetensi dasar 4 itu di psikomotorik. Dalam mencari kata yang mencangkup kata kerja tersebut itu seumpamanya kita sudah menemukan di C2 kata tersebut. Nah, kita tidak boleh mencari kata selanjutnya itu di C1. Kita boleh mencari kata selanjutnya yaitu di C3, C4, C5, dan seterusnya. Dalam contoh yang saya buat, saya mengambil kata menjelaskan pentingnya berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Yang kedua, menjelaskan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, memberikan contoh cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Yang keempat, yaitu mengimplementasikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Indikator pencapaian kompetensi ini minimal ada 2 indikator. Boleh lebih dari 2. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yaitu kegiatan peserta didik di kelas dipilih berdasarkan pemilihan metode dan teknik pembelajaran. Jumlah pertemuan disesuaikan dengan jumlah pertemuan yang telah dituliskan dalam identitas RPP. Dan kita bisa kembangkan rumusan tujuan pembelajaran dengan rumus ABCD atau Audience Behavior Condition DART. Perumusan tujuan pembelajaran ini biasanya dimulai dari condition atau kondisi. Di sini saya mencontohkan pada pertemuan yang pertama. Melalui metode kooperatif dengan teknik complete sentence. Itu adalah C atau kondisi. Siswa itu A. Dan dapat menjelaskan pentingnya berbakti dan taat kepada orang tua dan guru itu termasuk B. Dan dengan jelas itu termasuk D. Dan seterusnya. Untuk pertemuan kedua, cara menuliskan sama dengan pertemuan pertama. Hanya saja kondisi pada pertemuan kedua beda dengan pertemuan pertama. Dan untuk pertemuan ketiga di sini saya buat untuk ulangan harian. Nah, jika pertemuan ketiga kita buat ulangan harian, kita hanya perlu menuliskan melalui tes tulis siswa dapat menjawab pertanyaan yang telah disediakan dengan tepat. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini bisa kita isi dengan peta konsep atau ringkasan singkat atau juga subbab dari materi pokok yang akan dibahas dalam pembelajaran. Materi pembelajaran ini merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi, hasil analisis buku guru dan siswa, serta buku penunjang. Ini adalah contoh peta konsep materi pembelajaran yang saya buat.
Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini bisa dilihat di sintak 45, metode pembelajaran dalam Student Center Learning atau SCL. Di situ ada macam-macam metode pembelajaran. Kita bisa mencari metode pembelajaran di situ sesuai dengan materi yang kita buat. Yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini yaitu alat perantara untuk membantu memahami makna dalam pembelajaran. Di sini saya akan memberi contoh media pembelajaran. Yang pertama yaitu tayangan slide. Tayangan slide ini berisi tentang cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Yang kedua yaitu audio visual gerak. Seperti film bersuara, film pada televisi, animasi tentang perilaku berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar ini adalah segala sesuatu baik berupa pesan, orang, bahan, metode, alat, lingkungan yang dapat digunakan atau menjadi sumber informasi peserta didik untuk belajar, sehingga mempermudah peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Sumber belajar ini sesuai dengan tema dalam RPP tersebut. Di sini saya mengambil sumber belajar dari buku PAI dan Budi Pekerti kelas 9 SMP revisi 2013. Yang kedua yaitu Al-Quran, yang ketiga lingkungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang kegiatan orientasi atau salam pembuka, doa, sapaan, dan lain-lain. Apersepsi yaitu proses menghubungkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Motivasi yaitu kata-kata motivasi untuk siswa atau manfaat mempelajari materi yang ingin dipelajari, dan pemberian acuan atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai selanjutnya. Di sini saya memberikan contoh langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada pembelajaran tatap muka. Pendahuluannya itu yaitu guru memberi salam dan menyapa muridnya. Selanjutnya guru menyuruh muridnya berdoa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Guru melakukan presensi kepada muridnya. Guru menjelaskan dan melakukan kesepakatan tentang rencana pembelajaran yang akan dilakukan, mulai dari materi, tugas, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini, kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengumpulkan data, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan. Tetapi, tidak ada ketentuan tentang susunan 5M tersebut, sehingga jika kita hanya menggunakan 3M, itu tidak apa-apa. Jadi, menyesuaikan dengan yang kita butuhkan. Di sini saya akan mencontohkan kegiatan inti. Di sini saya menggunakan 3M, yaitu mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi. Yang pertama yaitu mengamati. Murid mengamati penjelasan yang guru sampaikan. Selanjutnya yaitu murid juga mengamati dari buku atau referensi lainnya. Selanjutnya yaitu menanya. Guru membuka kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya secara luas mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dan dibaca oleh peserta didik. Selanjutnya, guru juga perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan atau mengungkapkan apa yang ingin ditanyakan oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu mengumpulkan informasi. Dari bertanya, selanjutnya menggali atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber atau referensi. Untuk itu, peserta didik dapat membaca buku lebih banyak agar informasi dapat terkumpul dengan banyak. Selanjutnya yaitu penutup. Penutup ini berisi tentang kegiatan umpan balik, yaitu memberikan tanggapan terhadap kegiatan belajar atau hasil belajar yang telah dilakukan. Misalnya, guru memberikan apresiasi terhadap kegiatan diskusi yang telah berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu tindak lanjut.
Tindak lanjut ini berkaitan dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya, baik berupa penugasan, PR, atau penerapannya dalam kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya ini berkaitan dengan materi apa yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Jika diperlukan, kita bisa meminta siswa untuk membawa bahan atau alat yang digunakan untuk pembelajaran pada pertemuan selanjutnya. Dan ini contoh penutup yang saya buat, yaitu guru menyuruh peserta didik untuk memberikan tanggapan atau kesimpulan dari materi yang telah dipelajarinya. Selanjutnya, guru menyampaikan kesimpulannya. Guru memberikan tugas terkait materi yang sudah dipelajari. Dan guru menyampaikan materi atau rencana pembelajaran pada pertemuan yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang cara penyusunan RPP